Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya mengenai bom bunuh diri. Bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad yang dianjurkan agama dan bisa dikategorikan sebagai teror yang diharamkan. Dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah yang sedang dijajah. Dan bom bunuh diri dikatakan sebagai teror dan dihukumi haram apabila bom bunuh diri dilakukan di daerah atau negara damai yang tidak mengalami penjajahan oleh musuh serta tidak memenuhi syarat. Dihukumi haram karena aksi ini akan menimbulkan korban jiwa yang seharusnya dilindungi serta akan membuat kerusakan. Terkadang juga ada orang yang bunuh diri akibat kegagalan dirinya dalam transaksi, cinta, ujian, atau hal-hal lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan, lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian. Para penanggung jawab pengeboman dan orang-orang yang berhasil direkrut untuk melakukan bunuh diri hanya melihat keutamaan mati syahid saja. Mereka tidak mengoreksi apakah jihad dengan cara melakukan pengeboman seperti itu sama dengan berjihad di medan perang atau tidak. Dan mereka juga tidak mengoreksi apakah proses jihad yang mereka lakukan sudah sesuai dengan sunnah-sunnah berjihad yang telah dicontohkan para salafus saleh dan justru bertentangan. Kesalahan mereka adalah menyamakan antara situasi dan kondisi tidak di medan perang, sehingga bagi orang-orang yang selalu menginginkan mati syahid dan menghayalkannya, ketika mendapat tawaran melakukan bom bunuh diri demi jihad di jalan Allah, mereka langsung bersedia melakukannya. Padahal, jika mereka meneliti dasar-dasar syari'nya, mereka tidak akan mudah melakukan aksi dengan bom bunuh diri. Apalagi aksi bunuh diri tersebut dalam rangka melakukan situasi aksi yang penggunaannya masih diperdebatkan. Selanjutnya, bom bunuh diri menurut Yusuf Qaradawi diperbolehkan hukumnya khusus di Palestina. Adapun menurut Imam Samudra, bom bunuh diri dimanapun orang kafir berada merupakan tindakan yang sah, bahkan dianjurkan sebagai jihad melawan orang kafir. Namun menurut Islam moderat seperti Yusuf Qaradawi dan Gamal al-Banna, tindak bom bunuh diri ala Imam Samudra sebagai tindakan yang tidak ada dasarnya dari sumber-sumber Islam. Bertentangan dengan ijtihad para ulama mayoritas dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti misi Islam sebagai agama yang cinta damai, toleran, dan rahmat bagi segenap manusia. Membahas tentang terorisme dalam Islam. Diskusi tentang terorisme dalam kaitannya dengan Islam akhir-akhir ini sangat semarak. Walaupun sebenarnya penggunaan cara-cara yang menakut-nakuti orang banyak pernah dilakukan juga oleh orang-orang yang beragama Islam atau dianggap beragama Islam. Dalam kitab-kitab fikih, walaupun terdapat pembicaraan mengenai orang yang hanya menakut-nakuti, kesan yang diperoleh adalah bahwa tindakan menakut-nakuti itu berhubungan dengan perampasan harta atau pembunuhan dan dilakukan di jalan. Terorisme yang ada sekarang tapi ditekankan pada timbulnya ketakutan pada masyarakat, sehingga mengambil keputusan politik dapat terpengaruh. Pemakaian tindakan menakut-nakuti untuk mengambil harta memang masih saja terjadi dengan skala yang lebih kecil. Ini berarti bahwa terorisme pada umumnya baik untuk tujuan mengambil harta maupun untuk tujuan-tujuan politik dan lainnya masuk dalam bab memerangi Allah dan Rasulnya atau al-hirabah yang hukum dasarnya jelas haram. Kesimpulan besar disertai bahwa terdapat distori pemahaman keagamaan oleh sebagian gerakan Islam terutama muslim radikal dengan mengaktualisasikan jihad dalam bentuk tindakan kekerasan atau teror. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal berkaitan dengan pemahaman keislaman yang sempit dan cenderung tekstual. Sedangkan eksternal, tindakan teror tersebut disebabkan oleh faktor sosio-kultural dan politik masyarakat atau
strategi yang matang dalam berani menghadapi aksi terorisme. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.